Pernahkah kalian merasa penasaran mengapa uang yang pada dasarnya hanya sebuah energi bisa membawa talk show bagi sebagian orang, namun seolah-olah menjauh dari yang lain? Di balik setiap keberhasilan finansial, tersimpan rahasia dan prinsip-prinsip mendalam yang mampu mengubah cara pandang kalian terhadap uang. Mari kita telusuri 3 prinsip keuangan yang bisa mengantarkan kalian menuju kehidupan yang lebih berkelimpahan. Pertama, pahamilah bahwa uang hanyalah energi netral. Uang tidak memiliki sifat baik atau buruk secara inheren. Semuanya bergantung pada bagaimana kalian memproyeksikan perasaan dan sikap terhadapnya. Banyak dari kita seringkali menyematkan emosi negatif seperti rasa balas dendam atau ketakutan terhadap uang, terutama ketika kita menghadapi kesulitan finansial. Namun, uang itu sendiri tidak bertanggung jawab atas perasaan tersebut. Jika kalian berusaha membangun hubungan yang positif dengan uang melalui pemahaman dan penghargaan, maka secara alami energi positif itu akan mengalir kembali kepada kalian. Artinya, ketika kalian mencintai dan menghargai uang, uang pun akan bersikap baik kepada kalian, memberikan peluang dan menyampaikan. Pelajaran kedua datang dari sebuah analogi sederhana namun mendalam. Seorang mentor yang sangat saya hormati, ayah saya, seorang akuntan sukses, selalu berkata bahwa uang itu ibarat koin dengan 2 sisi. Di satu sisi terdapat kebaikan, seperti sosok malaikat, dan di sisi lainnya terdapat potensi kehancuran, ibarat bayang-bayang iblis. Kalian yang memiliki niat dan hati yang tulus akan melihat sisi malaikat muncul. Sebaliknya, jika energi negatif yang mendominasi, maka sisi iblislah yang akan muncul. Dengan kata lain, karakter dan nilai yang kalian tanamkan pada diri kalian sendiri akan menentukan bagaimana uang berinteraksi dengan kehidupan kalian. Selanjutnya, prinsip ketiga menjelaskan bahwa nilai uang terbentuk dari kepercayaan bersama. Uang yang didapat bukan dari bahan pembuatnya, melainkan dari keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Sebuah contoh sederhana dapat dilihat dari air. Harganya bisa berbeda-beda di setiap negara, namun semuanya dianggap adil dalam konteks kepercayaan lokal masing-masing. Ini membuktikan bahwa nilai uang ditentukan oleh kondisi kolektif, sebuah pengingat bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam sistem keuangan. Dengan memahami prinsip ketiga ini, kalian diundang untuk mengubah perspektif tentang uang. Bangunlah hubungan yang harmonis dengan energi uang. Tanamkan nilai-nilai positif dalam diri, dan percayalah bahwa menceritakan akan mengalir sebagai hasil dari sikap dan kepercayaan kalian. Jadikanlah uang sebagai alat untuk mencapai impian, bukan sebagai sumber kecemasan. Dan biarkan prinsip-prinsip ini membuka pintu menuju masa depan finansial yang lebih cerah dan berkelimpahan. Pernahkah kalian berpikir mengapa harga sesuatu bisa berubah begitu drastis hanya karena persepsi kolektif kita? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana nilai atau harga terbentuk dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan keuangan kita setiap hari. Pertama, bayangkan sebuah skenario. Meskipun banyak yang merasa marah atau tidak puas dengan harga suatu barang, jika sebagian besar orang merasa harga itu tidak adil, maka barang tersebut pun tidak akan laris terjual. Contohnya, dalam dunia real estate, ketika masyarakat meyakini bahwa suatu properti memiliki nilai tinggi, harga akan meroket dan orang-orang akan berbondong-bondong membelinya. Sebaliknya, ketika tiba-tiba persepsi berubah dan orang mulai curiga, mereka akan mundur dan harga pun turun. Intinya, nilai itu sendiri hanyalah cerminan dari kepercayaan bersama, sesuatu yang bersifat subjektif. Bahkan di antara pasangan, perbedaan sistem nilai bisa membuat suatu pihak merasa suatu pembelian itu sangat masuk akal, sementara yang lain beranggapan sebaliknya, merasa barang itu terlalu mahal. Kalian pasti menyadari bahwa setiap orang memiliki sistem nilai yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang sering menjadi sumber konflik saat harus memutuskan apakah layak mengeluarkan uang untuk suatu barang atau tidak. Namun,
Orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan finansial biasanya telah mempelajari lebih jauh tentang mekanisme nilai ini. Mereka tahu bahwa beberapa aset seperti tanah atau saham memiliki potensi untuk meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk membeli atau menginvestasikan uangnya pada aset-aset tersebut, karena mereka telah memahami bahwa dalam 5 atau 10 tahun ke depan, nilai aset itu akan naik secara signifikan. Pelajaran ketiga yang perlu kalian renungkan adalah tentang hubungan yang kalian bangun dengan uang. Kalian punya pilihan, apakah ingin terus terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan dan kecemasan, atau justru membangun hubungan yang sehat dengan uang. Dengan mempelajari bagaimana dan mengapa uang memiliki nilai, serta memahami betapa pentingnya perspektif kolektif dalam menentukan harga, kalian bisa mulai membebaskan diri dari stres yang selama ini memikirkan pemikiran tentang uang. Sayangnya, lebih dari 95% dari kita masih menjalani hidup seolah-olah kita adalah budak uang, terikat oleh ketakutan dan kekhawatiran finansial. Kini, waktunya untuk mengubah pola pikir tersebut. Mulailah dengan memahami bahwa uang hanyalah alat, sebuah energi yang dapat mendukung kita untuk mencapai tujuan dan impian. Dengan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai terbentuk dan bagaimana mengantisipasi perubahan harga, kalian bisa mengambil keputusan investasi yang cerdas. Lepaskan diri dari beban mental yang tidak perlu, dan bangunlah hubungan yang harmonis dengan uang agar ringkasan sejati bisa mengalir dalam kehidupan kalian. Pernahkah kalian merasa bahwa dalam hidup terkadang kita harus melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sukai demi memastikan makanan tetap ada di meja makan? Inilah realitas hidup yang mengajarkan kita tentang cara menjalin hubungan, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan uang. Mari kita gali lebih dalam mengenai 3 jenis hubungan yang bisa kalian bangun dengan uang, dan bagaimana memilih yang paling mendatangkan kelapangan dan kebahagiaan dalam hidup. Pertama, banyak di antara kita melakukan pekerjaan atau aktivitas yang kurang menyenangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti menyediakan makanan di meja makan. Ini adalah bentuk hubungan pragmatis dengan uang. Kita terikat pada keharusan dan kewajiban, namun ketika kalian mencoba mengendalikan uang, percayalah, hubungan itu pun tidak akan menjadi lebih ringan. Semakin kalian berusaha mengatur uang secara kaku, seringkali seolah-olah uanglah yang mengendalikan kalian. Rasanya bagaikan memuat sesuatu yang sebenarnya hanya alat, padahal uang seharusnya membantu kalian meraih impian, bukan sebaliknya. Lalu, ada pilihan ketiga yang jauh lebih bebas, berteman dengan uang. Bayangkan, ketika uang menjadi sahabat yang bisa diandalkan, ia akan selalu menjaga kalian. Seperti sahabat yang setia, jika kalian ingin pergi ke Paris, teman baik kalian akan segera membantu dengan tiket perjalanan. Hubungan seperti ini tidak mensyaratkan kalian menjadi miliarder. Yang terpenting adalah membangun ikatan yang harmonis, di mana uang berperan sebagai alat bantu untuk mewujudkan impian, bukan sebagai sumber stres dan kecemasan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan seberapa dekat atau jauh hubungan kalian dengan uang. Ada yang selalu dipahami, memikirkan uang setiap saat, seolah-olah uang adalah pusat alam semesta mereka. Di sisi lain, ada juga yang terlalu jauh dan acuh tak acuh, seperti para hippie yang cenderung mengabaikan pentingnya uang dalam kehidupan sehari-hari. Jika hubungan kalian dengan uang terlalu dekat, kalian mungkin akan melewatkan momen-momen menyenangkan dalam hidup, terlalu fokus pada kekhawatiran dan perhitungan. Namun, jika terlalu jauh, saat krisis datang atau ketika kalian benar-benar membutuhkan dana, kalian bisa terseret ke dalam masalah besar. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak.
Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat, jarak ideal antara kalian dan uang. Dengan menjaga hubungan yang sehat, di mana uang dianggap sebagai teman yang mendukung, kalian akan merasakan kebebasan untuk menikmati hidup tanpa terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Mari ubah pola pikir kita, belajarlah untuk berteman dengan uang, memahami bahwa uang hanyalah alat yang bisa membantu kalian mencapai impian, bukan sebagai tujuan utama hidup. Dengan demikian, kalian tidak hanya meraih kebebasan finansial, tetapi juga kebebasan yang lebih sejati dalam menjalani kehidupan. Kalian perlu menggali dan memahami nilai sejati dari uang, bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai energi yang dapat menggerakkan impian dan tujuan hidup. Bangunlah hubungan yang sehat dengan uang melalui edukasi dan kesadaran, serta jangan biarkan kekhawatiran finansial menguasai pikiran kalian. Aturlah jarak yang seimbang, jangan terlalu dekat sehingga setiap pikiran terjebak pada uang, dan jangan pula terlalu jauh sehingga kalian kehilangan kesempatan berinvestasi dan meraih peluang. Mari bersama-sama ubah paradigma kita tentang uang. Ayo mulai hari ini, jadikan uang sebagai sahabat yang mendukung dan membantu kalian mencapai impian, bukan sebagai sumber stres dan beban. Ambil langkah kecil dan terus belajar, mengembangkan keterampilan finansial, dan berani berinvestasi. Dengan demikian, kalian akan membuka jalan kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih berkelimpahan. Saatnya untuk bertindak, ubah cara kalian memandang dan mengelola uang, dan saksikan perubahan positif dalam hidup kalian. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.